Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fa ya ayuhat talabah fasal tsani rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu sharaf dari kitab Muntaha atau Tadribat Muntaha. Adapun seperti yang kita ketahui pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang dhamir muttasil marfu' dan cara pembuatannya serta ketika dhamir tersebut bertemu dengan fi'il mu'tal ajwaf, bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang untuk melanjutkan pelajarannya adapun pembagian isim dhamir muttasil yang berikutnya ialah posisi akusatif atau yang biasa disebut dengan dhamir muttasil mansub yang dinasabkan, posisi daripada dhamir tersebut nasab karena dia sebagai maf'ul. Maksud dari posisi akusatif yaitu dhamir berposisi sebagai objek penderita atau yang semakna dengan objek penderita. Objek penderita itu maf'ul Contohnya Ahmadu qad daraba anta, Ahmad telah memukul Anda. Dhamir anta pada kalimat di atas berposisi sebagai objek penderita, yakni objek penderita dari perbuatan memukul. Itulah yang dimaksud dengan dhamir yang berposisi sebagai akusatif atau berposisi sebagai objek penderita. Pada kondisi ini dhamir akan mengalami perubahan bentuk pada kalimat di atas. Perubahannya adalah sebagai berikut. Sama dengan perubahan dhamir marfu', dhamir mansub juga ada perubahannya. Ahmad qad daraba anta menjadi Ahmad qad darabaka Tanpa di sana ada satu perubahan yang kita saksikan, yakni dhamir anta berubah menjadi ka Kalau misalkan kemarin kan kalau dhamir marfu' itu berubah menjadi ta karena dia sebagai fa'il posisinya. Sedangkan ini karena dia di belakang yaitu sebagai maf'ul, maka dia antanya berubah jadi ka huruf kaf yang difathahkan. Sementara fi'il madi tidak berubah. Itu adalah perubahan untuk dhamir anta. Adapun untuk dhamir antuma maka perubahannya adalah sebagai berikut. Ahmad qad daraba antuma menjadi Ahmad qad darabakuma Jadi kata daraba kita simbolkan dengan wazan fa'ala, maka perubahannya berturut-turut pada ke-14 dhamir didaftarkan pada tabel berikut. Nanti akan saya perlihatkan tabelnya Dhamir anta penggabungan dengan fa'ala menjadi fa'alaka. Dhamir antuma digabungkan dengan fa'ala menjadi fa'alakuma. Dhamir antum digabungkan dengan fa'ala menjadi fa'alakum. Dhamir anti digabung dengan fa'ala menjadi fa'alaki. Dhamir antuma digabung dengan fa'ala menjadi fa'alakuma. Dhamir antuna digabung dengan fa'ala menjadi fa'alakunna. Dhamir huwa digabung dengan fa'ala menjadi fa'alahu. Dhamir huma digabung dengan fa'ala menjadi fa'alahuma Berbeda dengan dhamir marfu' yang sebelumnya. Kalau digabung dengan huwa maka ketika muzakkar tidak ada tanda khusus melainkan hanya fa'ala saja. Tapi ketika muannas ditambahkan ta marbuta itu pada yang dhamir marfu'. Kalau misalnya dhamir mansub dhamir muntasil yang mansub itu ditambahkan dengan hu ada dhamirnya ini digantikan dengan huruf ha jadi fa'alahu. Kemudian huma digabung dengan fa'alahuma. Hum digabung dengan fa'ala menjadi fa'alahum. Hiya digabung dengan fa'ala menjadi fa'alaha. Huma digabung dengan fa'ala menjadi fa'alahuma. Hunna digabung dengan fa'ala menjadi fa'alahunna. Ana digabung dengan fa'ala menjadi fa'alani. Nahnu digabung dengan fa'ala menjadi fa'alana. Catatan kata yang melekat pada dhamir muttasil posisi akusatif bisa berupa fi'il atau harf saja.
Ingat, bisa berupa fi'il atau huruf saja. Isim tidak mungkin melekat pada dhamir muttasil posisi akusatif. Ingat, hanya fi'il dan huruf ya yang dapat digabungkan dengan dhamir muttasil posisi akusatif atau biasa disebut dhamir muttasil mansub. Sedangkan isim tidak mungkin ya, karena memang dia di situ juga posisi sebagai isim, jadi nggak mungkin digabungkan ya. Ingat ya, yang hanya bisa melekat pada isim dhamir ya, dhamir muttasil mansub atau posisi akusatif adalah fi'il dan huruf ya. Sedangkan isim tidak bisa melekat karena sama-sama isim. Jika kata yang melekat pada dhamir muttasil posisi akusatif itu berupa fi'il, maka ia harus berupa fi'il muta'addi ya, harus berupa fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi itulah fi'il yang membutuhkan kepada objek ya, atau penderita ya, objek penderita, atau biasa disebut dengan membutuhkan maf'ul tanpa memandang apakah fi'il tersebut dalam bentuk madhi, mudhari ataupun amar. Contoh dhamir muttasil posisi akusatif ya, muttasil yang mansub yang dilekati fi'il, contohnya fa qatalahum, dia membunuh mereka. Qatalahum, dia membunuh mereka. Idribha, pukullah dia ya. Yaqra'uha, dia membacanya. Adapun jika kata yang melekat pada dhamir muttasil posisi akusatif itu berupa huruf, maka harf tersebut terbatas pada 6 harf saja. Tuh, ingat. Ada 6 harf yang hanya bisa digabungkan dengan dhamir muttasil posisi akusatif atau biasa disebut dhamir muttasil mansub ya. Ingat, hanya 6 harf saja. Yaitu inna ya, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Contoh kondisi dhamir muttasil posisi akusatif yang melekat pada 6 harf khusus. Contohnya, innakuma, sungguhnya kalian berdua. Annaha, bahwasannya dia. Lakinnaka, akan tetapi engkau. Ka'annahu, seakan-akan dia. Laitani, andaikan aku. La'allahum, ya, mudah-mudahan mereka. Ingat, ada 6. Inna yang pertama, anna yang kedua, lakinna yang ketiga, ka'anna yang keempat, laita yang kelima, la'alla yang keenam ya. Kemudian berikutnya ya, pembagian daripada isim dhamir yang muttasil ialah posisi yang ketiga nih ya, pembagian yang ketiga posisi geminitif ya. Apa itu posisi geminitif? Maksudnya dari posisi geminitif yakni dhamir berposisi sebagai pemilik ya, atau yang mempunyai atau yang semakna dengan makna pemilik. Dhamir contohnya hada kitabu anta ya. Ini buku milik Anda ya. Dhamir anta pada kalimat di atas berposisi sebagai pemilik. Ya, ini pemilik dari buku. Itulah yang dimaksud dengan dhamir yang berposisi geminitif. Pada kondisi ini, dhamir akan mengalami perubahan bentuk. Pada kalimat di atas, perubahannya ialah sebagai berikut. Hada kitabu anta menjadi hada kitabuka. Tampak di sana ada satu perubahan yang kita saksikan, yakni dhamir anta berubah menjadi ka ya, huruf kaf yang difathahkan. Itu adalah perubahan untuk dhamir anta. Adapun untuk dhamir antuma, perubahannya adalah sebagai berikut. Hada kitabu antuma menjadi hada kitabukuma ya. Maka untuk keseluruhannya daripada 14 dhamir ketika digabung ketika berposisi geminitif atau berposisi kepemilikan yang biasa disebut dalam bahasa Arab adalah lit tamlik ya, posisi tamlik, maka sebagai berikut. Dhamir anta digabungkan dengan lam ya, lamnya lam tamlik ya, maksudnya lam kepemilikan menjadi laka. Antuma digabung dengan lam menjadi lakuma. Antum digabung dengan lam menjadi lakum. Anti digabung dengan lam menjadi laki. Antuma digabung dengan lam menjadi lakuma. Antunna ya digabung dengan lam lakunna ya. Huwa digabung dengan lam menjadi lahu. Huma digabungkan dengan lam menjadi lahuma. Hum digabungkan dengan lam menjadi lahum.
Hiya digabungkan dengan lam menjadi laha, huma digabungkan dengan lam menjadi lahuma, hunna digabungkan dengan lam menjadi lahunna, ana digabungkan dengan lam menjadi li, nahnu digabungkan dengan lam menjadi lana. Tanpa bertabel di atas perubahan isim domir posisi geminitif ya atau kepemilikan sama persis dengan perubahan isim domir pada posisi akusatif. Maksudnya ya huruf di belakangnya ya setelah huruf lam itu sama dengan huruf setelahnya ya pada posisi akusatif setelah fiil ya sama. Kecuali pada satu domir yaitu domir ana ya karena di situ diganti dengan lam dengan ya ketika di posisi geminitif atau kepemilikan diganti dengan ya li, sedangkan di posisi akusatif ya dia ya digantikan dengan nun dan ya. Karena kenapa nunnya di sini untuk nun wiqayah maksudnya ya. Nun wiqayah itu nun untuk menjaga suatu kata supaya lebih enak diucapkan ya. Catatan kata yang melekat pada dhamir muttasil posisi geminitif atau kepemilikan hanya berupa isim atau harf jar saja ya. Ketika posisi geminitif atau pemilikan itu hanya yang digabungkan dengan isim dhamir muttasil posisi geminitif ini hanya isim dan harf, berbeda dengan isim atau harf jar ya, berbeda dengan yang posisi akusatif atau posisi mansub, dia hanya berupa fi'il dan harf saja, tidak bisa digabungkan dengan isim. Jika kata yang melekat pada dhamir muttasil posisi geminitif ya, geminitif itu tadi pemilikan itu berupa huruf, maka kata sesudahnya bukan menjadi pemilik haraf tetapi diserupakan dengan pemilik ya, diserupakan. Jadi seolah-olah ya dia itu memiliki sesuatu hal yang sedang dibicarakan. Itulah maksud pernyataan atau yang semakna dengan makna pemilik ya, pemilikan atau semakna makna pemilik ya. Yang tadi di definisinya ya. Kita baca sekali lagi. Definisinya ialah posisi geminitif yakni dhamir berposisi sebagai pemilik atau yang mempunyai atau yang semakna dengan makna pemilik. Ya, ini yang semakna dengan makna pemilik ini maksudnya adalah ketika digabungkan dengan harf ya. Pada definisi posisi geminitif sebelumnya, fi'il tidak mungkin melekat pada dhamir muttasil posisi geminitif. Fi'il tidak mungkin. Karena tadi fi'il sudah disebutkan dalam dhamir muttasil yang posisi akusatif atau mansubnya ya. Contoh dhamir muttasil posisi geminitif yang dilekati isim ya. Contohnya baituka rumahmu, qalamuha bolpoinnya, kitabahu bukunya. Nah, ini bermakna kepemilikan yang sesungguhnya ketika digabungkan dengan isim. Akan tapi ketika dilekati dengan huruf sebagai contoh berikut, fina pada kami, bihim dengan mereka, angka tentang kamu, maka diserupai dengan mana pemilik. Jika yang melekat pada dhamir muttasil posisi geminitif berupa isim, maka isim tersebut tidak boleh ditanwin. Contohnya kita buka bukan kita bunka ya, ingat. Kalau misalnya yang dhamir yang melekat pada dhamir muttasil yang posisi kepemilikan itu berupa isim, maka isimnya tidak boleh ditanwinkan karena dia sudah posisinya idhafah. Ya, posisi ininya idhafah. Jadi dia sudah ma'rifat, maka tidak boleh dinakirahkan lagi. Untuk sedikit tambahan ya, bahwasanya kemarin kita sudah menyebutkan dhamir munfasil yang marfu ya. Dhamir munfasil yang marfu ialah yang ke-14 itu yang kemarin kita sama-sama ya hafalkan, yaitu huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu.
Ya, saya mau tambahkan bahwasanya ada yang namanya dhamir munfasil yang mansub, ya. Selain muttasil marfu dan muttasil mansub, ada juga munfasil marfu, ya, yang mana yang tadi udah saya sebutin wahumahum sampai akhir. Ada juga namanya dhamir munfasil mansub, yaitu iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, ya, iyyakunna, iyyakum, iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Bentar, saya ulang. Kita mengikuti susunan yang domir yang ada di sini, ya. Berarti iya ada sama jumlah 14, tapi dia berbeda bentuknya. Di sini untuk posisi domir munfasil yang mansub, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaya, iyyana, ya. Ingat itu dhamir munfasil mansub. Ya, adapun materi kali ini kita cukupkan. Yang saya inginkan dari tugas untuk kalian ialah kalian membuat video hafalan berupa, ya, pertama, ya, yang tadi saya tambahannya itu adalah dhamir munfasil yang mansub. Yang tadi yang iyyaka, iyyakuma, iyyakum sampai 14 berikutnya. Ya, kalian hafalkan, kemudian kalian bikin video, ya. Dan yang kedua ialah hafalan yang dhamir muttasil posisi akusatif, ya, dan posisi geminitif atau kepemilikan. Akusatif itu dhamir muttasil mansub, dan yang posisi geminitif berarti dhamir muttasil yang tamlik, ya. Itu tugas kalian untuk membuat video, ya. Ketiga macam bentuk, ya, dari pembagian dhamir tersebut, ya. Saya pengen videonya dipisah, ya, menjadi 3 bagian. Kalian bikin yang pertama adalah hafalan video yang dhamir munfasil mansub. Yang kedua dhamir muttasil posisi akusatif, ya, video yang kedua. Kemudian video yang ketiga adalah dhamir muttasil posisi geminitif atau tamlik, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.